Amelia, nenek punya sesuatu untukmu juga. Wanita tua itu secara misterius memasukkan dompet ke tas Amelia. Amelia melihat dompet ini. Dompetnya cukup halus. Ini harus terbuat dari brokat sutra, dengan kata Mahendra disulam dengan benang emas di atasnya. Nenek, apa ini? Di dalam dompet ini ada berkat yang saya minta dari kuil. Amelia, Anda harus menaruhnya di tempat yang aman, Anda tidak bisa kehilangannya. Amelia menarik bibir merahnya dan menerima. Oke nenek, saya pasti akan menyimpannya dengan aman dan tidak akan kehilangannya. Pada saat ini, dua lampu mobil terang di halaman melalui jendela kaca yang terang. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Amelia, Henry sudah kembali. Kali ini Amelia keluar selama 7 hari, dan mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Dia segera naik ke pintu dan melihat ke atas dan mobil Rolls-Royce diparkir di halaman. Pintu pengemudi terbuka, dan tubuh yang tinggi dan tegap muncul di garis pandang. Hari ini, Henry mengenakan setelan hitam dengan dasi di lehernya. Dia adalah dewa pantang laki-laki dan gerakannya dipenuhi dengan keanggunan dan kemuliaan. Amelia melihatnya datang dengan kecepatannya. Dengan setiap langkahnya, celana panjang hitam yang dirancang seperti pisau bisa keluar dari aura dingin dan menawan para elit bisnis. Amelia awalnya ingin keluar untuk menyambutnya, tetapi dia masih bersembunyi di balik kusen pintu, siap untuk menakutinya dan memberinya satu penampilan kejutan. Titi berjongkok di kaki Elena, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pemiliknya. Meong-meong Amelia dengan cepat meletakkan jari-jari putihnya di bibirnya dan membuat gerakan diam. Amelia meletakkan tangannya di kusen pintu, memunculkan sepasang mata gelap dan diam-diam melihat keluar. Pada pandangan ini, dia memperhatikan bahwa Henry sedang mendekat dan melihat ke atas. Amelia terkejut dan dengan cepat menghindari pandangannya. Henry sudah melihatnya, dan rok pendek terbuka di dekat pintu. Dia tahu dia bersembunyi di sana. Dia baru saja melihat matanya yang gelap, dia menyusut kembali seperti rusa ketika dia terlihat. Bibir Henry bergerak-gerak, Amelia menunggu dan menunggu dia datang. Ada apa? Bagaimana dia bisa berjalan begitu lama untuk jarak yang begitu dekat? Amelia menjulurkan kepalanya untuk melihat bahwa Henry telah pergi. Hei, kemana dia pergi? Amelia dengan cepat berlari keluar, dan melihat sekeliling. Dia tadi ada di sini sekarang, kenapa dia menghilang? Meong-meong-meong Amelia menoleh ke belakang dan melihat Titi berdiri di samping kaki pria itu. Henry bersandar ke dinding dengan satu tangan di saku celananya dan menatapnya. Mata sipitnya yang dalam tersenyum, mencariku? Yah, dia sengaja menggodanya. Amelia merasa dia bodoh. Dia sedang mencarinya sekarang, dia pasti mengawasinya seperti lelucon. Memikirkan hal ini, daun telinga kecil Amelia mulai memerah. Dia berjalan dan mengambil Titi berbalik, dan pulang. Aku tidak mencarimu, aku mencari Titi. Henry menatapnya dengan marah, dia benar-benar jahat. Dia melangkah maju dan langsung mengangkatnya. Apa? Rasa tidak berbobot yang tiba-tiba membuat Amelia menjerit, dan dia dengan cepat mengulurkan dua tangan kecil di sekitar lehernya. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya memeluk Nyonya Hilda. Henry memeluknya dan berbalik beberapa kali. Pada saat ini, Nyonya Hilda bergegas keluar. Melihat Amelia alam lingkaran, dia mengangkat tangannya dan pergi untuk mengalahkan Henry. Turunkan dia, cepat, jangan peluk Amelia. Paman Parman juga terkejut, dan dengan cepat pergi menarik Henry. Tuan, lepaskan, itu berbahaya. Wajah Amelia sudah memerah, dan diawasi oleh begitu banyak orang, lengan kuat Henry menopang Amelia. Gadis itu sangat lembut dan mudah jatuh. Dia pasti tidak akan memeluknya. Tetapi di bawah tekanan dari begitu banyak orang, Henry membiarkan Amelia jatuh.
Amelia berlari masuk tanpa mengangkat kepalanya. Henry tahu dia pemalu. Bibirnya diwarnai dengan senyuman dan dia berjalan masuk. Nenek masih mengomel sepanjang jalan, "Kamu pengantin baru yang kecil bisa mengerti tapi jangan memainkan gerakan yang sulit. Kamu menggendong Amelia seperti itu bisa membuat kepala pusing." Henry menatap Amelia di depan. Dia memegang Titi dengan tangan di punggungnya. Dia mungkin marah dan mengabaikannya. Dia mengangkat tangannya dan melepas baju di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Parman. Dia memperlakukannya dengan tidak tulus. "Nenek, aku lapar. Apakah makan malam sudah siap?" Perhatian Nyonya Hilda dengan cepat dialihkan. "Saya akan pergi ke dapur untuk melihatnya." Henry melangkah maju dan mendekati punggung Amelia. Begitu dia mendekat, dia mencium aroma tubuh feminin yang manis pada wanita itu, yang sangat harum. Dia menunduk dan bertanya dengan senyum rendah, "Apakah kamu marah?" Wajah Amelia memerah, dan dia mendengus. Henry mengulurkan tangannya untuk menggoda Titi di pelukannya, lalu membantingnya sedikit dengan kaku. "Siapa yang menyuruhmu bersembunyi dan bermain denganku? Nenek baru saja memarahiku." "Jangan marah. Anda harus meminta maaf daripada menunjukkan kemarahan." Amelia bahkan lebih malu dengan tusukan tersembunyi ini. Dia ingin menghindarinya, tapi dia mengeluarkan tangan lain yang dimasukkan ke dalam saku celananya, dan dengan lembut meletakkannya di pinggang rampingnya, mendominasi. "Mahendra, jika kamu marah, aku akan..." Apakah dia mengancamnya? Amelia menoleh ke belakang dan menatapnya dengan provokatif. "Bagaimana dengan itu?" Henry mengangkat Titi, menggendongnya lagi, dan membawanya ke atas dengan satu langkah. Titi terlempar ke lantai. "Meong meong meong, saya seekor kucing, bukan anjing. Mengapa Anda menjejali saya dengan makanan anjing?" Pada saat ini wanita tua itu juga keluar dari dapur. "Henry, Amelia, makan malam sudah siap?" Wanita tua itu akan mengejarnya, tetapi Henry memindahkan Amelia ke kamar dengan cepat dan menutup pintu. Di dalam kamar, Amelia tidak berharap dia memeluknya lagi, tetapi dia ingin menyembunyikan dan menakutinya. Bagaimana dia tahu reaksinya? Dia masih bisa mendengar teriakan marah nenek. Dia benar-benar tidak tahu malu. "Bapak, Mahendra, kamu mengecewakanku dulu. Ada yang ingin kuberitahukan padamu," kata Amelia cepat. Mata Mahendra diwarnai dengan senyuman lembut. "Nyonya Hilda, aku tidak ingin mendengarkanmu sekarang, kecuali jika kamu mengatakan kamu merindukanku akhir-akhir ini." "Bapak, Mahendra, turunkan aku dulu. Aku membawakanmu hadiah." Henry mengangkat alis pedangnya dengan marah, sedikit tertarik. "Benarkah? Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang." Amelia melompat dari pelukannya dan pergi untuk mendapatkan hadiah. Punggung Henry terbaring malas di pintu, dan dia baru saja melepas jasnya. Dia mengenakan kemeja putih dan rompi. Dada halus pria itu dan tulang belikat yang gagah. Bahkan berdiri sesuka hati sebanding dengan model pria internasional membuat orang terpesona. Pandangan Henry mengikuti sosok ramping Amelis. Dia mengenakan gaun renda putih kecil dengan rambut terurai. Rambut di pipinya terselip di belakang telinganya. Ada sedikit pesona dalam temperamennya yang halus dan ramping. Henry mengulurkan tangannya dan menarik dasi di antara lehernya. Ketika Amelia menoleh ke belakang, dia berlari ke tatapannya. Dia membungkuk di dekat pintu, tatapannya tertuju padanya, menatapnya dari atas ke bawah. Satu tangan masih ada di saku celana, tapi dasinya bengkok di samping. Itu pemandangan yang lembut. Amelia membuka kotak yang sangat indah itu dan menyerahkan sabuk yang dia pilih. "Sekarang, Tuan, saya bawakan ini untuk Anda." Henry melihatnya sekilas. Sabuk hitam dan gesper logam dinginnya sederhana dan indah, gaya yang biasa dia pakai. Henry mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Amelia ingin menarik tangannya, tetapi Henry mengejang dengan cepat.
dan dia langsung jatuh ke pelukannya. "Bapak, Mahendra, apa yang kamu lakukan?" Amelia dengan cepat berdiri teguh. Pada saat ini, Amelia memegang dua tangan kecilnya dan meletakkannya di sabuk di sekitar pinggangnya yang halus. "Buka, aku akan memakai hadiah yang kamu berikan sekarang." Orang ini terbiasa kuat, dan dia tidak tahu bagaimana menyukai hadiah yang dia berikan, dan dia juga memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang membuat detak jantungnya. Amelia merasa sedikit manis di hatinya dan dengan patuh membantunya membuka ikat pinggang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.